warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang reseptor guanilat siklase. Reseptor guanilat siklase adalah sebuah protein yang berperan sebagai reseptor di dalam sel yang menghasilkan sinyal penting yang bernama cGMP atau Cyclic Guanosine Monofosfat yang memiliki satu gus fosfat. GMP berfungsi sebagai prekursor untuk produksi siklik GMP, yang merupakan pembawa pesan kedua dalam jalur persinyalan. Ketika molekul tertentu seperti hormon atau zat kimia lain menempel pada reseptor ini, ia akan mengubah GTP atau guanosine trifosfat menjadi cGMP. Guanilat siklase ada dalam bentuk terikat membran dan larut dalam sel. Bentuk terikat membran adalah reseptor membran plasma, sedangkan bentuk larut dalam sel guanilat siklase mengalami aktivasi oleh oksida nitrat. Oksida nitrat kemudian berfungsi sebagai pembawa pesan utama yang memperkuat sinyal secara intraseluler. Selanjutnya adalah peran cGMP. cGMP atau Cyclic Guanosine Monofosfat adalah molekul kecil yang berfungsi sebagai pembawa pesan dalam sel. cGMP bekerja dengan mengaktifkan enzim dan saluran ion yang mengontrol respons seluler terhadap sinyal dari luar, seperti hormon atau neurotransmitter. cGMP memiliki beberapa peran penting dalam berbagai proses fisiologis. Yang pertama adalah regulasi tonus vaskular. cGMP membantu melemaskan sel atau polos vaskular yang menyebabkan vasodilatasi, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki aliran darah terutama sebagai respons terhadap nitric oxide. Yang kedua, cGMP berperan penting dalam sistem kardiovaskular dengan mengatur kontraksi otot jantung, memengaruhi denyut jantung, dan fungsi jantung secara keseluruhan. Yang ketiga, cGMP memediasi efek dari natriuretic peptides seperti ANP dan BNP yang mendorong ekskresi natrium, mengatur keseimbangan cairan, dan mengurangi volume darah pada ginjal. Yang keempat adalah inhibisi trombosit. cGMP membantu menghambat agregasi trombosit, mengurangi resiko pembentukan gumpalan darah yang penting dalam terapi antitrombotik. Yang terakhir, cGMP merupakan pembawa pesan kedua yang penting dalam retina, mengatur proses fototransduksi sinyal visual yang penting untuk penglihatan kita. Jadi, reseptor guanilat siklase ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama guanilat siklase membran dan yang kedua guanilat siklase larut. Guanilat siklase membran ini adalah sebuah reseptor yang terletak di membran sel dan diaktifkan oleh ligan seperti peptida, natriuretik atau toksin enteretik seperti STA dari bakteri. Aktivasi ini memicu peningkatan cGMP. Kemudian yang kedua yaitu guanilat siklase larut. Guanilat siklase SGC ini diaktifkan oleh nitrit oxide atau NO, molekul gas yang diproduksi oleh sel-sel tertentu. Nah, ketika nitrit oxide ini mengikat SGC, enzim ini memproduksi cGMP tadi, yaitu siklik 3,5 monofosfat, yang kemudian memicu berbagai respons seluler, termasuk vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Guanilat siklase larut atau SGC adalah enzim yang mengubah GTP menjadi GMP saat diaktifkan oleh oksida nitrat atau NO. Guanilat siklase larut juga berperan dalam respon tubuh terhadap stres oksidatif dan inflamasi. SGC menjadi target penting dalam pengembangan terapi obat yang bertujuan untuk meningkatkan atau menghambat jalur ini guna mengobati berbagai penyakit. Proses aktivasi cGMP yang pertama, rangsangan eksternal. Sel menerima sinyal dari lingkungan eksternal seperti hormon, neurotransmitter, atau faktor pertumbuhan. Sinyal ini berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan sel. Yang kedua, aktivasi reseptor. Interaksi antara sinyal eksternal dan reseptor memicu perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi ini mengaktifkan fungsi reseptor. Keempat, aktivasi enzim guanylyl siklase. Subunit alfa dari protein G yang teraktivasi akan berinteraksi dengan dan mengaktifkan enzim guanylyl siklase. Yang kelima, sintesis cGMP. Enzim guanylyl siklase yang teraktivasi mengkatalis konversi GTP menjadi cGMP. Yang keenam, aktivasi protein target. Molekul cGMP yang baru terbentuk akan berdifusi dalam sitoplasma dan berikatan dengan protein target spesifik seperti protein kinase G atau PKG. Pengikatan cGMP pada PKG akan mengaktifkan enzim ini. Yang ketujuh, respons seluler. PKG yang teraktivasi akan memfosforilasi protein substrat tertentu, memicu berbagai respons seluler seperti reaksi atau polos, misalnya dalam pembuluh darah, perubahan permeabilitas, membran regulasi transfigen, serta modifikasi aktivitas enzim. Degradasi cGMP setelah melakukan fungsinya, cGMP dipecah oleh enzim fosfodiesterase atau PDE yang mengubahnya kembali menjadi GMP. Selanjutnya adalah peran dalam sistem kardiovaskular.
Sistem kardiovaskular memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang zat-zat sisa. Sel-sel tubuh bergantung pada sistem kardiovaskular untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya agar tetap berfungsi dengan lancar. Guanila siklase berperan penting dalam relaksasi otot jantung. ANP dan BNP diproduksi dan dilepaskan oleh otot jantung ketika terjadi peningkatan peregangan dan atau tekanan dinding miokardium serta peningkatan katekolamin, arginin vasopressin, dan angiotensin 2, endotelin serta glukokortikoid. Guanila siklase berperan penting dalam proses ereksi selama gairah seksual di ujung saraf dan di sel endotel di korpus kavemosum. NO mengaktifkan guanila siklase yang mengubah GTP menjadi CGMP yang memicu serangkaian peristiwa yang bergantung pada CGMP. Relaksasi otot polos terjadi ketika CGMP terakumulasi di korpus kavemosum untuk meningkatkan aliran darah ke penis. Regulasi transport ion di ginjal. Hormon seperti atrial natriuretic peptide dan brenatriuretic peptide berikatan dengan reseptor yang mengaktifkan GC dan meningkatkan konsentrasi CGMP di dalam sel ginjal. Peningkatan CGMP mengaktifkan protein kinase G atau PKG yang memodulasi aktivitas transporter natrium seperti saluran natrium epitelial dan Na+ atau K+ ATPase. Aktivasi PKG mengakibatkan pengurangan reabsorpsi natrium di tubulus proksimal dan distal, sehingga meningkatkan ekskresi natrium dalam urin. Dengan meningkatnya ekskresi natrium terjadi penurunan volume cairan dan tekanan darah dan membantu mengontrol hipertensi. Selanjutnya kita akan membahas dampak nitric oxide pada guanylyl siklase. Guanylyl siklase merupakan enzim yang dapat dipengaruhi oleh nitric oxide. Nitric oxide merupakan gas yang berfungsi sebagai molekul pensinyalan dalam tubuh. Nitric oxide dihasilkan oleh enzim nitric oxide sintase dari L-arginin. Nitric oxide di sini akan memberikan dampak mengaktifkan guanylat siklase yang larut yang berada di sitoplasma. Ketika nitric oxide berikatan dengan guanylat siklase yang larut, ia akan menghasilkan guanolin monofosfat siklik. Nah, guanolin monofosfat siklik inilah yang akan memicu respon seluler dalam tubuh seperti vasodilatasi, yaitu penurunan pelebaran pembuluh darah yang akan memicu penurunan tekanan darah. Selain itu, guanolin monofosfat siklik juga akan mengaktifkan protein kinase yang akan memodulasi protein-protein melalui proses fosforisasi sehingga dapat mengatur proses-proses seperti yang pertama, relaksasi otot polos di pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Guanilat siklase membran adalah enzim yang berfungsi mengubah guanosin trifosfat menjadi siklik guanosin monofosfat yang berperan penting dalam berbagai proses fisiologis. Fungsi dari guanilat siklase tersendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai regulasi vaskular. Siklik guanosin monofosfat berkontribusi pada relaksasi otot polos dan vasodilatasi, sehingga berperan dalam pengaturan tekanan darah. Hal ini penting dalam fisiologi kardiovaskular. Yang kedua, ada siklik guanosin monofosfat, berfungsi sebagai second messenger dalam jalur transduksi sinyal yang mempengaruhi proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis cells. Yang ketiga, ada transduksi sinyal dari nitrogen oksida. Yang keempat, ada regulasi tekanan darah. Melalui efek vasodilatasi, guanilat siklase berperan dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. Yang kelima adalah transmisi sinyal. Siklik guanosin monofosfat berfungsi sebagai neurotransmitter di sistem saraf, mempengaruhi proses belajar dan memori. Yang keenam, ada regulasi fungsi jantung. Meningkatkan siklik guanosin monofosfat dapat membantu dalam pengaturan detak jantung dan kontraksi otot jantung. Yang terakhir, ada pengaturan metabolisme. Siklik guanosin monofosfat terlibat dalam pengaturan berbagai proses metabolik. Selanjutnya saya akan menjelaskan signifikasi klinis dan terapeutik. Nitrat dapat mengurangi anemia dengan bertindak sebagai vasodilator. Nitrat juga dapat mengurangi iskemik simptomatik dengan perubahan segmen SD pada penyakit jantung koroner. Efek dari anti-iskemik ini dapat meningkatkan prognosis dengan mencegah infark dan penurunan fungsi ventrikel sebelah kiri akibat iskemia miokard kronis. Nitrat ini juga dapat mengurangi frekuensi iskemik dan mengurangi jumlah serangan angina yang dapat menimbulkan gejala klinis bagi para pasien. PDE5 merupakan enzim yang ditemukan dalam sel otot polos korpus cavernosum yang memecah dan mendegradasi CGMP menjadi 5-GMP. Inhibitor PDE5 mengikat dan menghambat PDE5 serta menghambat hidrolisis CGMP. Penguat oksida nitrat CGMP juga bermanfaat untuk mengobati hipertensi paru primer. Obat ini bekerja dalam melebarkan arteri paru dan menurunkan tekanan arteri paru rata-rata, sehingga mengurangi beban ventrikel sebelah kanan. Obat ini telah menunjukkan peningkatan kelas fungsional, peningkatan indeks jantung, dan peningkatan jarak berjalan kaki hingga 6 menit. Toleransi nitrat dapat terjadi dalam pemberian nitrat berkelanjutan dalam jangka panjang, karena dapat menurunkan efek vasodilatasi. Untuk mencegah toleransi dari terapi nitrat jangka panjang, penyedia layanan kesehatan harus menyarankan interval bebas nitrat selama 10 hingga 12 jam. Dengan demikian, nitrat hanya akan diberikan selama sebagian waktu setiap hari.
Selain itu, selama periode bebas nitrat, beberapa pasien mungkin akan mengalami peningkatan angina dan memerlukan nitrogliserin sublingual untuk penyembuhan terapeutik jangka pendek.